Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan datang dari keluarga Bung Egy Sujana mengenai kasus yang sekarang bergulir di Polda Metro, teman-teman. Dan mereka dengan tegas mengatakan bahwa Bung Egy sama sekali tidak termasuk ke dalam kelompok Roy Suryo CS. Dan lebih jauh, perwakilan dari Egy Sujana yang kemarin konferensi pers dan mengatakan hal yang senada, yakni Bung Rasman Nasution, juga ikut menyemprot Roy Suryo CS dan mengatakan bahwa dia yakin Roy Suryo CS akan masuk bui atau akan gol gitu. Dan dia juga menyemprot, membungkam omon-omon dari Roy Suryo CS. Apakah ini serangan terbuka dari Bung Egy Sujana beserta dengan keluarganya kepada Roy Suryo CS? Karena selama ini dia dikait-kaitkan dengan Roy Suryo, padahal Bung Egy tidak ingin dikaitkan. Waduh, ini semakin menarik saja ya. Saling serang, saling cakar, mulai terjadi, teman-teman. Dan lagi, saya punya video di mana Sengkuni Amin Rais muncul lagi, teman-teman. Dengan omon-omonnya, dengan dugaan-dugaan fitnahnya. Apakah ini karena dia tidak diundang di sidang tahunan MPR? Dia ini kan mantan ketua MPR, teman-teman. Tapi ya dilupakan begitu saja. Nggak ada yang mau mengenang-enang nama dia gitu. Selain itu, terakhir nih ya, ada video di mana Firdaus Uiwobo melabrak Kojinuddin dan langsung mengajak Kojinuddin debat di Polda Metro. Tapi ternyata Kojinuddin tidak mau. Apakah dia takut? Apakah mentalnya memang mental kerupuk? Apakah memang keberaniannya ini hanya teriak-teriak, hanya ngamuk-ngamuk gak jelas? Kalau nggak ada orang baru dia berani gitu. Hanya omongannya doang yang keras. Apakah mental-mental kelompok Hizbut Tahrir memang seperti itu, teman-teman? Aneh juga ya, tapi saya hormat sama Bung Firdaus. Langsung melabrak dan mengajak waktu itu juga Kojinuddin untuk berdebat. Oke, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Statement, speak up bahwa Bang Egy melarikan diri. Itu kamu harus bertanggung jawab dong. Nah, kedua, ini kamu memfitnah. Nah, kemudian ada emak-emak yang pakai jilbab menyatakan Bang Egy melarikan diri. Ada lagi kemarin itu mereka yang tidak dapat bertanggung jawab dengan omongan mereka itu juga tidak patut dan tidak pantas, karena kalau nggak ngerti tanya. Bang Egy itu murni adalah sakit, berobat, kemudian balik ke Indonesia, kemudian berangkat lagi mencoba general check di UK karena anaknya berada di UK. Namanya ke UK itu nggak mungkin seminggu. Jadi karena paspor visanya itu paling tidak dianukan selama 2 bulan. Nah, insya Allah akhir bulan ini Bang Egy langsung kembali ke Penang. General cek lagi, berobat lagi di Penang, hasil operasinya. Banyak duit Bung Egy ya? Setelah itu baru dia pulang ke Indonesia. Dia bukan meninggalkan timnya, meninggalkan Roy Suryo. Roy Suryo juga nggak ada hubungannya dengan Bang Egy. Maaf, Roy Suryo dan tim tidak ada hubungannya dengan Bang Egy. Mereka itu sebagai ahli yang diminta oleh TPUA dalam perkara ijazah palsu. Dia meninggalkan dalam perkara apa? Kan ahlinya. Sementara perkara ini kita sayangkan dianggap SP3. Ya kan kemarin yang minta Roy Suryo CS itu untuk jadi ahli kan sepertinya Bung Egy juga, Bu. Karena kan waktu itu Bung Egy selaku ketua umum TPUA waktu awal-awal kasus ini bergulir di Barreskrim ketika mereka mau melapor. Dan kan sempat kita lihat tuh beberapa kali konferensi pers antara Egy Sujana selaku ketua TPUA, Rizal Fadila, dan juga tim-tim ahli yang katanya ahli ini ya kan? Dia merasa belum yakin bahwa keahlian Mabes Polri menyatakan biasanya Pak Jokowi asli. Dari awal kan saya sudah bilang, saya lihat dia aja pun udah kasihan. Selama ini dia menghina
mohon maaf ya, diduga menghina Kapolri, Pak Tito, kemudian Pak Jokowi kan. Gitu diperiksa kemarin di Polda, saya lihat ngomongnya pun udah Bapak Jokowi. Udah berubah. Saya perhatiin, mohon maaf ini baju pun, jas, saya lihat perhatiin udah nggak semangat lagi lah. Roy Suryo juga. Nah, saya mau bilang begini, bahwa orang intelek dan yang katanya ahli digital forensik lah, ahli telematika lah, ternyata mereka tidak bisa membedakan juga bahwa apa objek yang sedang diteliti. Itu dulu kan, bagaimana meneliti sebuah objek, katakanlah ijazah. Kalau ijazah dimaksud, tidak ada pembandingnya langsung. Ini asli, ini palsu. Ini yang dikeluarkan Gajah Mada. Terus mereka punya, ini ada, ini yang dikeluarkan Gajah Mada juga. Tapi yang satu ini dari katakanlah satu alumni, satu angkatan dengan Pak Jokowi, atau mereka dapat dari Gajah Mada, dari kampus. Lalu kemudian Pak Jokowi mereka punya juga. Mereka bandingkan itu. Lalu mereka analisa, mereka bilang ini palsu baru. Ini yang mereka ambil itu adalah postingan dari seseorang kader PSI. Itulah yang mereka uji. Nah, kalau yang mereka uji itu ternyata dinyatakan bahwa itu adalah tidak sah, tidak asli. Lah, pertanyaannya mereka bilang kan bahwa kalau itu tidak sah, tidak asli, berarti kami nggak bisa kenal. Loh, enggak lah. Mereka mengatakan itu ijazah Pak Jokowi. Lalu kemudian mereka bilang itu palsu, ya sudah terbranding opini publik bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nah, kalau sekarang baru dikatakan itu telat. Nah, harusnya dulu ini ijazahnya yang kami dapat. Tapi kita nggak tahu ini. Ini Insinyur Haji, maaf, ini Joko Widodo ini, apakah Joko Widodonya yang disingkat dengan Jokowi, dan yang Jokowi maksudnya adalah Jokowinya Presiden RI ke-7, atau Jokowi yang lain? Kan begitu. Nah, tapi itu mereka tidak dalami. Makanya saya lihat tadi malam di acara TV pun, ya saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka, 4-4 ini gol ini. Gol. Wow, 4-4-nya gol katanya teman-teman. 4-4-nya gol. Ini kan Rasman, perwakilan dari Egy Sujana yang kemarin konferensi pers, yang juga menyatakan bahwa Egy Sujana tidak termasuk ke dalam tim dari Roy Suryo CS. Wow, sudah mulai saling serang nih teman-teman. Makin seru aja nih kasus ijazah palsu Pak Jokowi ya, yang sekarang bergulir di Polda Metro. Dan sekarang kita dengarkan nih, apa kata si gelandangan ini. Dia tidak diundang kemarin ketika sidang paripurna atau sidang tahunan di DPR MPR, teman-teman. Sekarang mulai omon-omon lagi dia nih. Pemimpin tidak lagi mendapat dukungan yang berupa trust itu, dia tidak lagi otoritatif. Kira-kira publik akan berkomentar, omon-omon lagi. Jadi kita menunggu Presiden Prabowo menginstruksikan kejaksaan, KPK, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya berhenti jadi ayam sayur dan berhenti jadi ternak Mulyono. Jokowi dan para pendukungnya pasti mengharap kegagalan Prabowo dalam mengemban tugas kepresidenannya. Wah, ini fitnah nih. Ini fitnah nih. Bahaya ini orang ini. Saya selaku pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran, selalu berharap dan selalu mendorong kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029, teman-teman. Dan kalau perlu, sampai 2034, lanjut periode kedua. Koruptor raksasa itu harus segera digelandang ke pengadilan untuk memperoleh hukuman yang setimpal dengan dosa-dosanya. Nah, bila oknum-oknum KPK dan Kejaksaan ternyata tidak mampu menunaikan tugas mereka, segera berhentikan dan ganti dengan orang-orang yang bersih, berani, dan berintegritas. Indonesia insya Allah tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, profesional, dan punya semangat fighting for the truth and justice. Dalam pemerintahan Prabowo, banyak serigala berdasi yang sedang menghancurkan Indonesia. Mereka itu semua punya kesetiaan atau loyalitas puncak pada Mulyono, bukan pada Pak Prabowo. Jadi kami, rakyat biasa, hanya bisa berdoa. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo segera mengambil langkah konkret seperti yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Pelapor kan bukannya menyanggah kami dengan kalimat-kalimat yang profesional, malah nantang, ya kan. Siapa takut, bodo amat. Kayak Ahmad Kojinuddin kan, dia berbicara bahwa laporan sini aja kita abaikan, apalagi laporan Firdaus, kata dia kan gitu. Ya udah kita jalankan. Tadi dia ketemu saya si Ahmad Kojinuddin di Polda Metro Jaya, saya bilang kita adu otak aja Ahmad Kojinuddin. Saya siap berdebat sama kamu di mana aja. Depan orangnya saya ngomong gitu. Saya siap berdebat dengan kamu kapan aja. Kita adu otak.
Saya tunjuk begini dia. Responnya gimana, Bang? Diam dia langsung. Saya nggak mau banyak ngomong sama Kodirudin. Kita adu otak aja, kamu dengan saya. Bang, berarti tidak menerima permintaan maaf dan Enggak, ini harus lanjut. Nggak bisa, karena target gue ini bulan depan respon sama si Roy Suryo harus masuk. Harus di penjara dengan kawan-kawan. Minimal respon dengan Roy Suryo. Itu atensi gue. Kenapa? Karena dari kemarin kan mereka sombong Jumawa tuh, termasuk si Ahmad Kodirudin pengacaranya. Sombong sekali dia. Ketika gue udah muak sama Ahmad Kodirudin, gue udah muak dengan Roy Suryo dan Rismon, gue turun tangan sekarang. Kalau gue turun tangan selesai loh, nggak ada cerita ampun, selesai, pasti ngandang. Insya Allah kan ngandang. Ngandang ya kan, waduh. Bang, mungkin nanti kalau misalnya dipertemukan dalam mediasi, apa nih yang mau diomongin? Gak mau mediasi, saya nggak mau. Tadi juga saya udah nantangin mereka, ayo kita debat di media. Gitu. Berarti sudah menutup segala Gak pintu mau. komunikasi. Ini karena dia udah terlalu zolim dengan Pak Jokowi ya. Terlalu zalim dengan Pak Jokowi. Saya tegaskan lagi, dia terlalu zolim dengan Pak Jokowi. Mungkin intinya ada bukti-bukti tambahan, Bang, akan yang diserahkan kalau dibutuhkan. Ada bukti-bukti tambahan, sedang kami persiapkan. Karena kami Wah, ngeri sekali Bung Firdaus ya. Bulan depan wajib masuk kandang. Waduh, wajib dikandangin. Karena kicauan-kicauannya itu sudah tidak jelas. Dan sudah semakin buruk dan parah, teman-teman. Karena Anda sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Jadi dari awal sudah dibangun sehingga nanti Tidak akan juga terjadi demikian. ada Tidak juga kriminalisasi demikian. begitu. Tidak juga demikian. Kami berharap karena dengan narasi yang dibangun kontrol ini, jadi penyidik yang tadinya melenceng bisa lurus lagi. Penyidik yang tadinya merasa menjadi pribadi Jokowi, kemudian menyebutkan nama-nama yang dianggap itu terlapor dari saudara Jokowi, segera Apa mengembalikan kepada lagi saudara Jokowi. seempel, ya kan? Pak, dari 12 ini mana loh? Biar kami juga punya tanggung jawab. Jangan sampai nanti yang diadu domba seolah-olah kita masyarakat dengan Ya. saudara penyidik. Jadi begitu. katanya penyidik melenceng ini. Komentar Anda? Gini loh, dari 12 nama itu juga belum pasti yang mana yang menjadi tersangka. Gitu loh. Tetapi memang prosesnya setelah ada penyidikan biasanya ada tersangka. Iya, nggak Betul. mungkin naik ke penyidikan ya. Iya, Kalau tidak yakin tetapi aparat. kan ini kan harus dikonfirmasikan menetapkan tersangka ini melalui alat-alat bukti tadi. Iya. Itulah makanya diperiksa saksi-saksi ini kan begitu, diperiksa ahli. Nah, itu video-video itu dicek satu-satu, kemudian nanti ahli-ahlinya, ahli IT, ahli bahasa, ya, kemudian dari BRIN sebagai peneliti, ini nih dari media, wartawan, segala macam yang mewakili media misalnya. Dewan Pers. Ini kan akan dilihat apakah memenuhi unsur enggak ini. Kan bahasanya kan yang diduga dilakukan kan begitu. Ya. Nah, setelah memenuhi unsur baru yang dilakukan, yaitu yang tersangka. Nah, jadi prosesnya sebetulnya sesederhana itu. Tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu ditakuti. sesederhana itu. Jadi memang, tapi memang itulah secara psikologis ya. Teman saya bilang, bukan teman, kita sekarang di dunia advokat ini ya, kita bilang, jangankan lu bro, jenderal aja diperiksa di proses penyidikan gemeter katanya. Iya. Kan, begitu kan. Wow, Itu gemetar. biasa saja begitu loh. Saya juga misalnya sebagai advokat kalau diperiksa yang sudah berulang-ulang misalnya mengatakan kalau diperiksa saya sebagai saksi sebagai tersangka misalnya gemetar juga. Iya. Kalau yang gemeter biasanya yang punya salah kan? Belum Betul. tentu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kadang kita juga tadi ada orang telepon saya. "Ah, perlu nggak gue bagi pengacara ya? Didampingin pengacara ya?" Iya. Nggak. Padahal dia punya ketakutan yang berlebihan. Tetapi itu secara psikologis begitu. Maka dibutuhkanlah biasanya pengacara untuk mendampingi supaya memang memang kalau kita yang berhadapan langsung itu memang kadang kita dengan kebingungan Ngeblank kita gitu ya, secara kan? psikologis maka dibutuhkan pendamping. Ya. Jadi makanya saya kembali ke awal. Itu biasa saja sebetulnya. Ya, ketika di panggilan pertama, ya saya tidak menghubungkan langsung dengan mereka ini ya. Ya. Tetapi ketika di panggilan pertama yang klien-klien saya misalnya sok pertama itu biasa saja. Maka supaya tenang kita tenangkan, oke kita atur jadwal lah. Itu biasa saja. Cuman nanti kan akan dilihat itu kembali lagi. Alasan-alasan itu, kewajaran-kewajaran itu akan dinilai oleh penyidik. Ya. Tadi udah dikomunikasikan, itu sangat bagus. Itu biasa Ya, gitu loh. artinya ketika penyidik melihat ada ketidakwajaran, ada kejanggalan, bisa dianggap sebagai sebenarnya ini sinyal bahwa yang bersangkutan itu memang merasa dirinya bersalah, walaupun masih dalam proses penyidikan. Dari kacamata Anda, ya personal gimana? Ya, itu subjektif penyidik. Selalu ada yang seperti itu. Iya, iya. Penyidik, namanya penyidik.
fungsinya dia memang ini mencari-cari. Dan dia dilatih untuk itu kan? Dia Betul. dilatih untuk Bahkan dia itu. bisa mencium dari aroma atau bau begitu ibaratnya kan? Bisa memang itu, memang Dari dia gerak-gerik, dilatih untuk ya kan? itu. Makanya yang sembunyi dimanapun, ya menyembunyikan apapun, dia sudah terbiasa. Bagaimanalah kita yang sudah terbiasa Artinya Anda menghadapi. masih melihat bahwa aparat kita masih on the right track begitu? So far on the right track, dan kalau ada misalnya proses ini yang dilakukan oleh siapapun yang tidak on the right track, pasti penyidik biasanya mencium. Pasti dia tahu karena dia sudah biasa Termasuk independensi aparat kita. termasuk independensi aparat kita. Ini Kita nggak bisa bohong bahwa Pak Prabowo juga didukung oleh Pak Jokowi. Kan gara-gara Ya itu karena juga. begini, Pak Prabowo itu nggak akan maju Pilpres kali ini Kalau dia- tanpa iya, restu dia Pak sudah Jokowi. ngomong bahwa kalau saya nggak didukung, saya nggak mau. Kenapa? Ya karena kalau nggak, ya kan begini, tingkat kepercayaan publik itu terhadap Pak Jokowi kan tinggi sekali. Ya. Nah. Artinya mengakui kekuatan Pak Jokowi besar. Memang itu memang realnya begitu. Memang realnya begitu. Realnya begitu. Nah sehingga kita hitung. Sampai Pak Prabowo rela. Kalau Tidak, kemudian tidak ada sinyal dukungan, dia nggak akan maju. Nggak akan maju. Nggak akan Like maju. literally nggak akan Nggak maju. akan maju. Wih, berarti efek Jokowi bener ada dong. Ya, Makanya memang ada. direbutkan kan sebenarnya. Iya, tapi kan bukan berarti saya nggak setuju dibilang bahwa Pak Presiden Jokowi ini cawe-cawe. Bahwa modal paling besar itu kan tingkat kepercayaan, kepercayaan masyarakat yang tinggi. Iya, lo kalau menurut saya kemenangan Pak Prabowo tuh banyak faktor. Iya. Udah pasti banyak Iya. faktor. Ada faktor universal juga, maksudnya Iya. kayak lagu yang oke gas aja tuh faktor Iya. salah satu. Iya. Gen Z itu faktor. Pak Jokowi itu faktor. Iya. Jadi faktornya komplit menurut saya kan Pak. Betul. Kita terus terang persiapan, ya, persiapan untuk maju Pilpres ini memang kita sudah lakukan jauh-jauh hari. Termasuk kenapa kita persiapkan jauh-jauh hari, kita yakin bahwa kita harus bisa meyakinkan Pak Jokowi nih, karena Pak Prabowo kan nggak mau Nggak mau maju kalau kalau nggak tanpa didukung kan dukungan. gitu. Nah. Tapi kan di belakang Pak Jokowi ada sebuah partai besar yang harus ditinggalkan, yang orang-orang akan mengatakan dihianati nanti. Kan ada itu juga, Pak. Ya, kalau berarti kan pengorbanannya besar sekali untuk beliau mendukung Pak Prabowo. Pak Jokowi harus namanya tercoreng di partainya kan. Pengorbanan beliau luar biasa sekali kan berarti. Nah, itulah tadi video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan sangat-sangat mengejutkan juga ya. Seperti apa pengakuan dari keluarga Bung Egy Sujana yang tidak mau Bung Egy dikait-kaitkan dan dimasukkan ke dalam kelompok Roy Suryo CS. Apakah ini sikap Egy Sujana setelah beliau keluar dari TPUA, tidak lagi menjabat sebagai ketua? Apakah ini upaya untuk menyelamatkan diri dari Egy Sujana? Karena kan dia sempat mengakui juga kan, sudah 3 kali dibui dan tidak mau masuk bui lagi. Udah capek kali ya, umur kali ya. dan lebih jauh teman-teman. Kemarin perwakilan Egy Sujana, yakni Bung Rasman Nasution, juga sudah melakukan konferensi pers kan. Dan senada dengan keluarga Egy Sujana, menyatakan Egy Sujana tidak termasuk ke dalam kelompok Roy Suryo CS. Bahkan tadi bisa kita dengarkan penjelasan dari Rasman yang mengatakan bahwa ya dia yakin bahwa Roy Suryo CS ini akan masuk bui, akan gol gitu. Ya tapi beda dengan Bung Egy. Bung Egy ini sudah sedikit aman mungkin ya menurut mereka ya. Dan Rasman sempat menyemprot mengata-ngatai perbuatan dari Roy Suryo CS. Ini kan bukti kuat bahwa memang Egy Sujana mau meloloskan diri dari kasus ini teman-teman. Walaupun di awal-awal kan dia sebagai ketua umum TPUA bersama dengan Rizal Fadila, dia yang melapor ke polisi, dia yang melapor ke Barreskrim mengenai ijazah Pak Jokowi, kemudian menunjuk Roy Suryo CS ini sebagai ahli, Roy Suryo, Rismon Tiva sebagai ahli dari TPUA untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Dan waktu itu ya sempat beberapa kali juga Egy Sujana konferensi pers bersama dengan Roy Suryo CS. Ya itu kan bukti-bukti bahwa memang mereka ini ya bersama, satu kesatuan, bahu-membahu gitu ya kan, dalam menyerang Pak Jokowi. Tapi kok sekarang mulai tercerai-berai nih, ada apa ini? Apakah duit bohir sudah tidak cukup untuk membiayai mereka? Apakah duit bohir ini kurang? Apakah dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain teman-teman, yang mungkin harus dijawab oleh Bung Egy serta kawan-kawannya nih, utamanya Roy Suryo CS. Karena selama ini Roy Suryo CS juga tidak pernah angkat bicara mengenai Egy Sujana. Mereka hanya fokus dengan penelitian abal-abalnya,
Mereka hanya fokus dengan pengakuan-pengakuan bahwa mereka ini ahli akademisi, saintis. Mereka hanya fokus untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Karena kan mereka ini ya bisa kita lihat teman-teman. Wah, sudah datang ke Komnas HAM, ke Kompolnas, Ombudsman, bersurat ke luar negeri, bersurat ke Amerika. Ini kan semua sudah ditempuh oleh mereka demi lolos. Tapi Egy Sujana dengan mudahnya mengatakan bahwa beliau ini sedang di luar negeri, berobat, nanti ke Penang lagi. Ya, Egy Sujana banyak duit gitu ya kan. Banyak duit ternyata teman-teman Egy Sujana ini. Saya tidak habis pikir juga kalau Egy Sujana banyak duit. Keren juga beliau ini ya. Apakah itu hasil jarahan ijazah palsu? Apakah? Itu pertanyaan teman-teman ya. Yang harus juga dijawab oleh Bung Egy. Kalau bukan ya berarti bukan. Nah, kan si sempil itu teman-teman. Tapi ya terlepas dari itu semua, tadi ya Raja Sengkuni muncul lagi dengan segala macam ocehannya. Karena mungkin dia tidak diundang di sidang tahunan MPR. Ya kan sakit hati. Dan kalau kalian ingat ketika pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden bulan Oktober tahun 2024 kalau nggak salah ya. Oktober apa ya? Nah kan Amin Rais diundang tuh ke gedung parlemen ya kan. Tapi nggak ada yang ngajak ngobrol dia loh. Dia dicuekin. Apakah karena itu dia nggak mau lagi datang ataupun memang nggak diundang? Takut dicueki lagi, takut videonya viral lagi, menyendiri duduk, ya kan nggak ada kawan, nggak ada siapa-siapa yang menyapa. Padahal dulu ini orang terhormat loh, ketua MPR teman-teman. Waktu itu MPR yang masih memegang kuasa untuk memilih kepala negara. Waktu itu Amin Rais loh ketuanya. Luar biasa orang ini sebenarnya nih. Tapi ya dia juga mantan ketua umum Muhammadiyah. Tapi sekarang, waduh, seperti orang yang dilupakan, jasa-jasanya tidak ada yang mengingat lagi, tidak ada yang menyebut-nyebut nama Amin Rais lagi, walaupun setiap saat dia muncul di podcastnya, di YouTube-nya sendiri, tapi nggak ada yang membicarakan dia, teman-teman. Dan lagi, Bung Firdaus Oyobo menantang Kojinudin untuk debat terbuka. Ngeri sekali emang Bung Firdaus ya. Dan dia mematok ya, kalau bulan depan Roy Suryo CS harus masuk BUI. Utamanya Roy Suryo dan Rismon katanya. Kalau yang lain-lain terserah. Tapi ya mungkin harus diikutkan juga yang satu ini Bung Firdaus. Yakni Tifa. Itu harus masuk juga tuh. Bertiga tuh. Trio RRT katanya. Trio RRT. Jangan cuma dua yang masuk. Harus satu kesatuan mereka ini. Karena RRT. Ngeri juga ya. Aduh. Ada capek aku ngobrol-ngobrol soal mereka ini. Kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.